Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Alvarez, biasa dipanggil Fares, dengan NIM 2311588 sebagai Scrum Master dari kelompok Faris dan CO, Program Studi Informatika Universitas Unikom Yogyakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perancangan sistem pos dan manajemen inventaris untuk toko spare part Citylink. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok tim saya. Yang pertama ada Denny Anang Kurniawan sebagai Project Owner, terus ada Erwin Tio Saputra sebagai developer, Aditya Ramadan Nugraha sebagai developer, Peregrine Gilardino De Comete sebagai developer, dan saya sendiri, Adriansyah Alvarez, sebagai Scrum Master. Dalam presentasi ini, kami akan membahas latar belakang dan masalah yang dihadapi klien, solusi sistem yang kami rancang, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case dan alur penggunaan sistem, serta desain tampilan dan arsitektur sistem. Yang pertama di sini klien kami adalah toko spare part Citylink, sebuah toko yang berlokasi di Magelang. Toko ini dikelola oleh seorang nenek-nenek berusia 70 tahun, dibantu oleh 1 orang anak dan 6 karyawan. Ada 4 masalah utama yang kami temukan. Yang pertama, seluruh operasional toko sangat bergantung pada ingatan pemilik. Harga barang, lokasi stok, dan aturan diskon hanya diketahui oleh beliau seorang. Ketika pemilik tidak ada, karyawan kesulitan untuk melayani pelanggan. Kedua, pemilik mengalami gangguan penglihatan yang parah, sehingga sulit membaca catatan dan menghitung transaksi secara manual. Ketiga, semua transaksi masih dicatat di buku kertas yang rawan hilang dan sulit ditelusuri kembali. Keempat, tidak adanya sistem manajemen stok yang jelas. Karyawan tidak mengetahui jumlah stok aktual maupun lokasi barang di rak. Dampaknya, pelayanan menjadi lambat, kerugian stok tidak terdeteksi, dan bisnis sulit berkembang tanpa kehadiran pemilik. Berikutnya, berdasarkan masalah tersebut, kami merancang sebuah solusi berupa sistem pos dan inventory berbasis web yang dirancang khusus untuk toko retail tradisional dengan pengguna lanjut usia. Sistem kami memiliki 3 keunggulan utama. Yang pertama, transaksi cepat, di mana proses penjualan dapat diselesaikan waktu kurang dari 10 detik setelah barang ditemukan. Yang kedua, pencarian barang mudah, di mana kasir bisa mencari barang berdasarkan nama, barcode, atau lokasi rak dengan hasil tampilan dalam 3 detik. Berikut yang ketiga, ramah lansia. Tampilan menggunakan huruf besar, tombol yang jelas, dan navigasi yang minimal agar mudah digunakan oleh pemilik maupun karyawan baru. Sistem ini mencakup 8 modal utama, yaitu master barang, pos kasir, manajemen stok, pemetaan rak, harga dan diskon, laporan supplier, serta backup dan audit log. Pada slide ini, kami menjelaskan kebutuhan sistem secara detail. Dari sisi fungsional requirements, kami mendefinisikan 11 use case, mulai dari login dan manajemen hak akses, pengelolaan data barang, pencarian barang, transaksi penjualan, manajemen stok, pemetaan rak, pengaturan harga dan diskon VIP, pembelian dan reorder alert, laporan keuangan, status jam buka toko, hingga backup data dan audit log. Dari sisi non-fungsional requirements, sistem harus memenuhi tujuan aspek penting, yaitu performa, usability, keamanan, keandalan, skabilitas, kompatibilitas, dan kemudahan pemulihan data. Sistem kami melibatkan 5 aktor utama. Yang pertama, pemilik atau Citylink, bertugas memantau dashboard, melihat laporan omset, mengatur diskon, dan mengubah status jam buka toko. Kedua, admin atau anak pemilik, mengelola seluruh data barang, laporan keuangan, pengaturan harga, dan backupan data. Ketiga, kasir. Kasir bertugas mencari barang, memproses transaksi penjualan, mencetak struk, dan menerapkan diskon VIP. Yang keempat, petugas gudang,
mencatat stok masuk, melakukan stok opname, mengelola lokasi rak, dan menerima reorder area. Kelima, supplier. Data supplier dicatat untuk keperluan pembelian ulang dan riwayat order. Berikutnya adalah alur transaksi di sistem kami dari awal hingga selesai. Langkah pertama, pelanggan datang dan menanyakan barang ke kasir. Langkah kedua, kasir mencari barang melalui sistem menggunakan nama, barcode, atau lokasi rak. Langkah ketiga, sistem mengecek ketersediaan stok secara real time. Langkah keempat, jika stok tersedia, lokasi rak ditampilkan otomatis sehingga petugas bisa langsung mengambil barang. Langkah kelima, kasir memproses pembayaran. Jika pelanggan VIP, diskon diterapkan secara otomatis oleh sistem. Langkah keenam, transaksi selesai, struk dicetak dan stok berkurang secara otomatis. Jika stok habis, kasir mencatat permintaan dan sistem langsung mengirim notifikasi reorder ke admin dan petugas gudang. Selain itu, setiap aksi tercatat di audit log. Laporan dibuat otomatis harian, mingguan, dan bulanan, serta backupan data berjalan otomatis setiap hari. Pada slide ini kami menampilkan desain antarmuka sistem kami yang sudah dalam bentuk high fidelity mockup. Yang pertama ada menu login. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Dan tampilan menu login terdapat pilihan role. Yang pertama ada admin, kasir, gudang, serta pemilik. Berikutnya, pada menu dashboard, di sini kita bisa melihat grafik penjualan harian dengan jangka 7 hari. Dan ada menu total penjualan harian, transaksi hari ini, stok barang, dan total barang. Dan menu dashboard ini kita bisa mengubah status toko, buka atau tutupnya toko. Berikutnya, sistem kami menggunakan arsitektur clean server berbasis web. Terdapat 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah klien, yaitu perangkat yang digunakan oleh kasir, admin, pemilik, dan petugas gudang untuk mengakses sistem melalui browser. Lapisan kedua adalah application server, yang memproses seluruh logika bisnis seperti transaksi, stok laporan, dan hak akses lapis. Lapisan ketiga adalah database server menggunakan MySQL atau PostgreSQL sebagai tempat penyimpanan data terpusat. Database kami terdiri dari 12 tabel utama, mencakup tabel user, barang, transaksi, detail transaksi, mutasi stok, supplier, pembeli, hingga audit log. Untuk pengembangan kami menggunakan GitLab dengan strategi Git flow. Terdapat branch main, develop, dan 5 branch fitur yang dikerjakan secara paralel oleh tim kami. Target penggunaan sistem kami ada 5 kelompok. Pemilik mendapatkan dashboard dengan tampilan besar dan sederhana. Admin mendapatkan akses penuh ke seluruh fitur manajemen. 4 kasir mendapatkan layar pos yang cepat dan mudah dioperasikan. 2 petugas gudang menggunakan fitur manajemen stok dan lokasi rak, serta pelanggan umum dan VIP mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dengan diskon yang mudah terstandarisasi. Kami juga mengidentifikasi 5 risiko pengembangan beserta mitigasinya. Risiko pertama adalah adopsi penggunaan lansia yang lambat. Diatasi dengan pelatihan singkat dan UI yang sangat simpel. Risiko kedua adalah data stok tidak akurat di awal. Diatasi dengan proses migrasi data bersama pemilik. Risiko ketiga adalah koneksi internet tidak stabil. Diatasi dengan desain offline first. Risiko keempat adalah kehilangan data. Diatasi dengan backup otomatis harian. Risiko kelima adalah scope creep. Diatasi dengan Git flow yang ketat dan pembagian tugas yang jelas antara anggota tim. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.